Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga sampai saat ini kita diberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam channel Pusdik Lacap Amarta Kwarcap Ponorogo ini, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita di dunia dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak para pembina yang saya hormati, pada siang hari ini saya ingin memberikan sebuah motivasi yang sekiranya dapat dijadikan landasan dalam berpikir dan bertindak pada para pembina dan calon pembina dalam rangka melaksanakan pembinaan pramuka di pangkalan masing-masing. Kakak-kakak, memang membina pramuka itu kita semua menyadari berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, dan banyak hal yang harus kita korbankan demi terwujudnya sebuah latihan pramuka yang layak dan dapat menjadikan peserta didik kita menjadi seorang pramuka yang ideal seperti harapan para pelatih, seperti harapan para pembina sekalian. Begini kakak-kakak, memang kita hidup di dunia tidak hanya sekedar kita makan, tidak hanya sekedar mengejar kekayaan duniawi, dan bahkan tidak hanya sekedar beribadah dengan tujuan mendapat ridho Allah dan masuk surga. Enggak sederhana itu. Bahkan hidup di dunia itu kita harus mulai berpikir bagaimana kelangsungan generasi kita yang akan datang. Lebih besar lagi, kita juga harus berpikir tentang kelangsungan bangsa Indonesia kita. Kakak-kakak, bangsa Indonesia itu telah melewati berbagai macam cobaan, halangan, dan rintangan sejak dulu kala. Mulai zaman Sriwijaya, dilanjutkan Majapahit, hingga sekarang NKRI. Zaman Sriwijaya dulu bertahan sekitar 200 tahun. Majapahit bertahan 200 tahun. Sekarang pertanyaannya, Indonesia ini sekarang bila dibandingkan dengan Sriwijaya, bila dibandingkan dengan Majapahit, usianya masih sangat muda. Hampir 78 tahun. Hampir 78 tahun. Dibandingkan dengan Sriwijaya yang sudah 200 tahun, Majapahit sudah 200 tahun. Pertanyaannya, pada HUT RI keberapa Indonesia ini akan tidak ada lagi? Apakah kita akan sama nasibnya dengan Sriwijaya? Apakah kita nasibnya sama dengan Majapahit? Tentu kita tidak berharap itu. Karena akhir masa pemerintahan Sriwijaya dikisahkan ribuan nyawa bangsa Indonesia hilang. Demikian juga akhir masa pemerintahan Majapahit. Jutaan rakyat Indonesia meninggal karena perang Parekrek. Nah, mari kita sedikit meluangkan waktu, kita punya anak. Nanti anak kita punya anak lagi, kita punya cucu, punya buyut, dan lain sebagainya. Kita ingin anak cucu kita itu akan lestari. Mereka lah yang akan mewarisi apa yang kita tinggalkan hari ini. Kalau kita tidak meninggalkan bekas sama sekali, maka kita sudah tidak akan dikenang lagi dan nama kita sudah akan hilang. Untuk itu, mari kakak bersama kami Pusdik Lacap Ponorogo dan Kwarcap Ponorogo mengajak para pembina untuk lebih semangat lagi. Inilah amal jariah kita. Inilah amal jariah kita yang bisa kita persembahkan khusus untuk pribadi kita sebenarnya. Dan melebarnya kepada peserta didik kita. Kakak sekalian, di zaman modern ini berbeda tentunya.
halangan dengan waktu zaman Sriwijaya maupun Majapahit. Di zaman Sriwijaya tentu yang diutamakan adalah perebutan kekuasaan, sementara di Majapahit, di akhir masa-masa pemerintahan Majapahit adalah perebutan ideologi. Dan sekarang saat ini yang kita alami saat ini harus kita lewati dengan mulus. Permasalahan bangsa ini, permasalahan anak didik kita sekarang ini, mereka memiliki ketergantungan bila tidak latihan pramuka. 1. Ketergantungan kendaraan. 2. Ketergantungan segala hal yang berhubungan dengan listrik. 3. Segala hal yang berhubungan dengan online. Nah, artinya kata kuncinya ada 3. 1. BBM. 2. Listrik. Yang ketiga adalah sambungan internet yang sumbernya dari satelit. BBM, listrik, dan satelit. Misalnya saja, ketika komoditas tersebut hilang dari lingkungan kita, apa yang terjadi? Apakah anak-anak kita sudah disiapkan untuk memasak dengan kayu? Apakah anak-anak kita sudah disiapkan untuk berjalan jauh atau bersepeda jauh? Apakah anak-anak kita sudah dipersiapkan untuk hidup tanpa bahan makanan, yang artinya mereka harus mencari bahan makanan sendiri? Bahkan coba bayangkan Kak, anak-anak kita itu dalam kondisi yang tersulit, mereka bisa nggak buang hajat tanpa tersedia WC? Pernah nggak berpikir itu kita ajari? Tidak Kak. Dan yang bisa mengajari itu dan yang menyediakan pengajaran tentang dasar-dasar hidup manusia adalah pramuka Kak. Untuk itu kami mendorong, kami menggugah semangat kakak pembina, dan mari kita sumbangkan sedikit dharma bakti, waktu kita, tenaga kita, dan pikiran kita untuk melatih generasi kita. Apapun yang terjadi mereka selalu siap. Mereka selalu siap. Di samping itu kakak, yang selalu mengajarkan bendera merah putih, yang selalu mengajarkan patriot pembela bangsa, kita kak. Kita akan mengajarkan itu kepada generasi muda agar tujuannya kelak Indonesia akan bertahan selama-lamanya. Memang benar sejarah mengatakan dari dulu Sriwijaya 200 tahun, Majapahit 200 tahun, Demak dan kerajaan turunannya 200 tahun, tapi kita ingin Indonesia bertahan selama-lamanya. Dan jalan yang ingin kita lalui adalah gerakan pramuka. Mari Kak, bersama kami para pelatih Pusdiklacap Warcap Ponorogo untuk lebih giat lagi melaksanakan kegiatan pramuka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti lain hari akan kita sambung lagi. Terima kasih dari saya, wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.